Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang fluorine. Nah, ada 4 materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, mengenai pengertian tentang fluorine. Yang kedua, kita akan mengetahui sejarah dan sumber fluorine. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang cara pembuatan fluorine. Yang keempat, kita akan mempelajari kegunaan dari fluorine. Yang pertama, pengertian fluorine. Apa sih itu fluorine? Fluor adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang F dan nomor atom 9. Namanya berasal dari bahasa Latin fluor, berarti mengalir. Dia merupakan gas halogen univalen beracun yang berwarna kuning hijau yang paling reaktif secara kimia dan elektronegatif dari seluruh unsur. Dalam bentuk murninya, dia sangat berbahaya, dapat menyebabkan pembakaran kimia parah begitu berhubungan dengan kulit. Materi kedua, sejarah. Sekarang kita akan mempelajari tentang sejarah dan sumber fluorine. Pada tahun 1530, ahli mineral Jerman Georges Agricola mengutarakan penggunaan mineral fluorspar dalam pemurnian logam. Fluorspar atau yang kita ketahui komponen utamanya adalah kalsium fluorida sangat berguna karena dikombinasikan dengan bagian yang tidak diinginkan dari biji logam yang memungkinkan logam murni dialirkan dan dikumpulkan. Ketika unsur fluorine belum ditemukan dan fluor dalam fluorspar berasal dari kata Latin fluor yang berarti mengalir. Karena inilah yang memungkinkan logam melakukannya. Nama unsur fluor akhirnya berasal dari fluor di fluorspar. Beberapa ahli kimia melakukan eksperimen pada fluorspar pada awal 1800-an, termasuk Gay-Lussac, Louis Jacques Stannard, Humphrey Davy, Carl Wilhelm Scheele, dan Joseph Priestley. Seringkali mereka menghasilkan apa yang mereka sebut asam fluor. Sekarang diberi nama asam fluorida, asam yang sangat reaktif dan berpotensi mematikan. Bahkan, percikan kecil asam ini pada kulit bisa berakibat fatal. Beberapa upaya awal untuk mengisolasi fluorine menyebabkan kebutaan dan kematian. Ahli kimia Inggris Humphrey Davy menulis, asam fluorik adalah zat yang sangat aktif dan harus diperiksa dengan sangat hati-hati. Pada tahun 1809, ilmuwan Prancis André Marie Ampère mengusulkan bahwa asam fluor adalah senyawa hidrogen dengan unsur baru. Dia bertukar surat dengan Humphrey Davy, dan pada tahun 1813, Davy mengumumkan penemuan unsur baru fluorine, memberinya nama yang disarankan kepadanya oleh Ampère. Fluorine akhirnya diisolasi pada tahun 1886 oleh ahli kimia Prancis Henri Moissan yang karyanya sendiri terganggu 4 kali oleh keracunan serius yang disebabkan oleh unsur yang sedang dikejarnya tersebut. Moissan mengisolasi fluorine dengan elektrolisis kalium hidrogen fluorida padat dan asam hidrofluorat anhidrat. Untuk membatasi korosi, dia melakukan pekerjaannya di wadah platinum dan mendinginkan larutan elektrolitik di dalamnya sampai pada suhu minus 23 derajat Fahrenheit atau minus 31 derajat Celcius. Sumbat dibuat dari fluor atau nama yang lebih modern untuk fluorspar. Fluorine diproduksi pada elektroda positif. Henri Moissan menerima hadiah Nobel Kimia 1906 untuk prestasinya. Henri Moissan bekerja di laboratorium Museum Sejarah Alam dan Sekolah Farmasi di Paris. Lalu,
Moissan menjadi guru besar toksikologi pada tahun 1886 dan kimia anorganik pada tahun 1889 di sekolah farmasi. Selama masa inilah Moissan mulai meneliti senyawa fluor. Pada tahun 1886, ia mengisolasi fluorin gas reaktif dan mempelajari perilakunya dengan unsur lain. Pada tahun 1900, ia menerbitkan penelitiannya di Le Fluor et ses composés, atau artinya fluorin dan unsur-unsurnya. Fluorin adalah unsur yang dibuat secara luas dalam bidang industri, tetapi jumlahnya tidak melimpah karena fluorin sangat reaktif yang memungkinkan mustahil untuk didapatkan dalam bentuk bebas. Fluorin ditemukan bersenyawa dengan unsur lain dalam beberapa senyawa berikut. Yang pertama, kriolit. Yang kedua, kalsium fluorida. Yang ketiga, 3Ca3PO42CaCif. Sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu pembuatan fluorin. Fluorin dapat didapatkan dengan reaksi KHF2 menjadi KH+ plus HF2- dengan HF2- menjadi H+ plus 2F, menjadi katode 2H+ plus 2E menjadi H2, dan anoda 2F- menjadi F2 plus 2E. Fluorin secara laboratorium bisa dibuat dengan mengelektrolisis asam kalium fluorid pada suhu 378 derajat Kelvin dalam penjana tembaga menggunakan elektroda grafit murni yang diisolasi dalam semen bakelit. Fluorin dibuat dalam skala industri juga menggunakan asam kalium fluorid yang dielektrisis pada tabung berbentuk pi. Namun, jumlahnya sangat besar tentunya. Arus listrik yang digunakan adalah 2000 ampere dan elektroda grafitnya punya efisiensi sekitar 95%. Nah, sekarang kita sudah di materi terakhir, yaitu kegunaan fluorin. Nah, kegunaan fluorin sendiri ada 4 nih teman-teman. Yang pertama, CFC atau freon. Digunakan sebagai cairan pendingin pada mesin pendingin seperti AC dan kulkas. Yang kedua, teflon. Digunakan untuk melapisi panci atau alat rumah tangga yang tahan panas dan anti lengket. Ketiga, asam fluorid. Digunakan untuk membuat tulisan, lukisan, atau sketsa di atas kaca. Yang terakhir, gelang fluorid. Ditambahkan pada pasta gigi atau air minum untuk mencegah kerusakan gigi. Dampak lingkungan fluor. Fluor dari udara pada akhirnya akan menumpuk di air dan tanah. Fluor di tanah berpotensi terakumulasi dalam tanaman. Tanaman yang sensitif pada paparan fluor bisa mengalami kerusakan daun dan perlambatan pertumbuhan. Hewan yang memakan tumbuhan yang mengandung fluor akan mengakumulasikan unsur ini dalam tubuh mereka, terutama di tulang. Akibatnya, hewan yang memiliki kadar tinggi fluor di tubuhnya akan mengalami kerusakan tulang dan gigi. Terlalu banyak fluor juga menyebabkan penurunan penyerapan makanan dari perut. Materi ini tentang fluorin sudah selesai. Apakah sekarang kalian sudah paham mengenai fluorin? Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.